Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari seperti biasa dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita. Di atas sisi sebelah kiri ada Pak Yusuf, ada Ibu Devni. Itu dari gereja yang lain juga ingin merasakan sukacita memaknai perjamuan kudus hari ini. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk beberapa bagian dari teks ini berusaha membacanya dalam situasi dan keadaan yang saudara mampu membayangkan peristiwa demi peristiwa. Yang pertama, pukul 3 dini hari diduga bahwa Tuhan Yesus ditangkap, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mengapa pukul 3 dini hari? Alkitab tidak menyebutkannya, tapi Pesak atau makan Paskah, perayaan Paskah dilakukan tengah malam. Diduga upacara itu lumayan cukup lama, kemungkinan selesai di pukul 2 barangkali. Lalu Tuhan Yesus pergi ke Getsemani, tidak disebutkan jamnya, tapi diduga sudah mendekati dini hari. Mengapa pukul 3 dini hari? Alasan kedua karena waktu Petrus menyangkal Yesus, Alkitab mengatakan sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 3 kali sebelum ayam berkokok. Diduga ayam berkokok di sekitar pukul 4 atau pukul 5 dini hari, tapi ini sebelum ayam berkokok. Maka angka 3 dini hari kemungkinan tepat. Oke, makan dan minum terakhir terjadi di pukul 12 tengah malam. Lalu Alkitab menyebut hal yang menarik. Sayang tidak tertulis di sini, tapi saudara bisa merujuk Markus 15 ayat 25. Markus 15 ayat 25 mengatakan Yesus naik ke salib, digerek seperti bendera, karena ini patibulum. Yang horizontal itu patibulum yang dia pikul dan dipaku, digerek, dia naik untuk nyangkut ke vertikal di bawah ini. Itu terjadi di sekitar pukul 9 pagi menurut Injil Markus. Jadi berapa lamakah Yesus didera? Itu dari pukul 3 dini hari sampai pukul 9 pagi, 6 jam pertama. Itu kondisi yang dialami oleh Tuhanmu dan Tuhanku. Dan tahukah saudara, ada 2 jenis model penyalipan Romawi yang biasanya dipakai untuk seorang pesakitan. Yang pertama, tangannya diikat di patibulum, baru digerek dan dinaikkan. Itu biasa. Tapi yang kedua, tangannya tidak diikat, tapi langsung dipaku. Pembuktian bahwa tangan Yesus dipaku adalah ketika dia menampakkan diri dan mengatakan kepada Thomas, tusuklah, berarti lubang. Berarti Tuhanmu dan Tuhanku disalib bukan dalam keadaan diikat, tapi dalam keadaan dipaku. Umumnya, para terdakwa dan terhukum ketika mereka disalib akan melakukan berbagai ucapan penghujatan, teriakan dengan satu alasan, aku tidak bersalah. Itu akan kuat-kuatnya dan berteriak. Teriakan sakit diimbangi dengan lepaskan aku, saya tidak bersalah, bla bla bla. Itu akan terjadi di situ. Di posisi itu. Makanya kalau saudara menemukan ada penghujatan satu di antara 2 penjahat itu, Alkitab nggak bilang penjahat sebelah kiri ya, memang disalibkan kiri dan kanan. Yang menghujat kiri atau kanan kita nggak tahu, tapi salah satu di sebelah melakukan penghujatan, itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah untuk luapan emosi yang tak tersalurkan karena menanggung siksa yang luar biasa. Dan ini yang menarik, kata-kata hujatan, keluahan, teriakan, dan apapun untuk menuangkan emosi mereka ketika disiksa itu. Ada satu orang yang tergantung di sebelah tengah justru mengucapkan begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini tidak bisa masuk akal. Ini tidak logis. Mestinya
Tuhan Yesus tidak boleh mengucapkan itu dan tidak perlu mengucapkannya. Yang harusnya ia ucapkan adalah kata-kata pembelaan tentang dia tak bersalah. Tetapi bukan membela dirinya, teriakan itu justru seruan untuk membela mereka yang di bawah. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara tangkap, ini sesuatu yang menarik. Makanya kalau peristiwa kematian Yesus Kristus itu jadi biasa dibaca, karena nggak dihayati pada perspektif ini. Nahum pasal 1 ayat 3 bilang begini, tidak ada satu orang pun yang akan lolos ketika berdosa, sebab Allah itu pencemburu dan penghukum dan pembalas. Maka ketika orang berbuat dosa, tidak satu orang pun yang akan lolos dari hukuman. Nahum bilang, dan kalau Tuhan tidak menghukum, itu berarti Tuhan pembohong. Maka siapapun yang berdosa termasuk engkau dan aku, mestinya dihukum. Tapi Yohanes 3:16 bilang tadi menarik. Reposisi terjadi. Saudara tidak jadi dihukum, Tuhan pembohong. Tetapi Tuhan tidak jadi pembohong kalau engkau dan aku tidak dihukum, tapi tetap harus ada yang dihukum. Siapakah yang dihukum? Dirinya sendiri menanggung dosa itu. Makanya Yesaya 53 bilang, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Amin. Jumat Agung ini momen saudara untuk bilang, aku nggak layak dapat kasih karunia. Justru Kristuslah yang melakukannya untuk kita. Ini pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 34, andai kata saya Tuhan Yesus, maka anggur itu akan saya minum. Sebab campuran dengan empedu dan beberapa campuran yang lain pada pesakitan di kayu salib itu sebenarnya semacam obat bius, penghilang rasa sakit. Jadi kalau saya meminumnya, maka saya mulai merasakan tubuh secara berbeda dan akan mengurangi rasa sakitku. Tapi ayat 34, ketika Yesus mengecapnya, sepertinya tahu ini ramuan apa, dia menolaknya. Maksudnya apa? Saya tidak mau diringankan penderitaan ini. Ya ampun, derita ini tidak mau dia ringankan. Persoalan minta diringankan sudah selesai di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 3 kali minta, tapi bukan mauku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Selesai. Permintaan diringankan, selesai di situ. Dan rupanya tidak, cawan itu harus dialami. Jadi diringankan dia nggak terima. Maka saya mengatakan tragedi Golgota adalah tragedi full pemberian Allah untuk menanggung 7 cawan murka Allah. Kalau saudara baca di Wahyu, itulah yang harus saudara tanggung, dan itu yang Tuhan Yesus tanggung. Cawan murka Allah di kitab Wahyu itu yang itu yang dialami pada, karena tidak terlihat ya, yang saudara lihat dan saya kan penderitaan fisik, paku, hinaan, tapi ada satu penderitaan yang saya pernah kupas, penderitaan spiritual yang tidak saudara lihat, tentang cawan murka itu yang ditimpakan kepadanya. Ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, pukul 15.00 3 sore, Markus pasal 15 ayat 33. Markus 15 ayat 33, pukul 3 sore nanti Yesus menyerahkan nyawanya. Jam 3 ya. Makanya ada beberapa gereja, kemungkinan teman-teman Katolik memilih beribadah tidak di pagi hari seperti ini, tapi di siang hari untuk mendekati gelap gulita pukul 12 sampai pukul 3 sore, dan 3 sore kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Tolong ingat yang saya bilang bagian terakhir, Yesus menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Silakan buka Injil Matius sampai Yohanes, saudara tidak akan menemukan lalu matilah Yesus. Saudara tidak akan menemukan
maka wafatlah Yesus, nggak ada. Maka meninggallah Yesus, nggak ada. Saudara tidak akan menemukan. Kalaupun ada kata mati, itu tulisan Lembaga Alkitab Indonesia untuk beri judul Yesus mati, cuma beri judul. Itu tidak ada di teks asli, itu cuma untuk memberi judul. Mengapa? Karena Yesus tidak disebut wafat dan mati. Peristiwa pukul 3 sore adalah ia menyerahkan nyawanya. Jadi kapan dia mati tidak ditentukan dari deraan 726 luka. Enggak. Dari peristiwa hematidrosis tidak. Dari peristiwa volemik itu, berkurangnya cairan dalam dan darah, bukan. Yesus mati bukan karena cambukan, bukan karena habis darah, tapi Yesus mati ketika dia bilang, dan sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ukuran Tuhanmu dan Tuhanku mati bukan karena siksa di kayu salib, tapi ukuran dia mati cuma satu, apakah dosa saya dan saudara sudah selesai. Ketika selesai dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nggak ada di teks Alkitab lalu matilah Yesus, enggak. Dia yang serahkan. Ini mau bilang begini, tugasnya sudah selesai. Paling terakhir, saya suka kalimat pengejekan ayat 40. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Memang Tuhan Yesus pernah ngomong begitu di Matius 26 ayat 61, tapi mereka salah tafsir. Mereka pikir bait Allah yang lagi berdiri itu, bait Allah yang dimaksud adalah tubuhnya, tempat roh Allah bersemayam. Ini roboh selama 3 hari. Hari ketiga bangkit. Tapi bukan itu soal bait Allah yang menarik perhatian saya. Tolong buka ayat 51. Wah, itu keren Bapak Ibu. Pukul 3 nanti 2000 tahun yang lalu, ketika dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Alkitab bilang terjadi gempa bumi yang dahsyat. Matius 27 ayat 51, sesuatu terjadi. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Maksud? Oh, nggak ada maksud apa? Oh, ada maksud Bapak Ibu. Ketika Yesus mati, tabir itu terbelah 2. Bapak Ibu harus tahu, tabir itu punya fungsi, penutup itu punya fungsi memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus, ruang biasa, dan ruang di depan untuk jemaat bisa masuk. Lalu masuk ke ruang kudus untuk umat, untuk para imam. Lalu ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian dipakai dan tempat pengakuan dosa diterima, lalu darah dituangkan di sekitar tabut itu. Itu ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk di situ siapa? Nggak boleh sembarang orang, cuma 1 orang. Siapa itu? Imam besar. Imam besarlah yang bisa menjumpai Allah di situ melalui tabut perjanjian dan mengatakan, sinyoman jepun Tuhan, ini dia punya persembahan, ampunilah dia. Gitu. Tidak boleh ketemu langsung dengan Allah, mati. Siapa yang masuk ke ruang Maha Kudus mati di tempat itu, sangat suci. Lalu Alkitab bilang begini, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir itu robek dari atas sampai ke bawah, mau bilang begini, tidak ada lagi pemisahan antara ruang Maha Kudus dan ruang biasa. Engkau dapat menjumpai Allahmu dimanapun. Amin. Itu loh, maka kematian Yesus adalah sesuatu yang dahsyat. Aku bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa dengan suka-suka hatiku, tanpa ada perwakilan. Engkau dapat menjumpai Tuhanmu. Makanya peristiwa ini harusnya Bapak Ibu alami secara dahsyat. Kalau Bapak Ibu jadi Yahudi, Bapak Ibu tidak bisa berdoa, nggak bisa. Engkau tidak bisa mendekati Allahmu. Harus ada yang wakili, imam. Tapi Yesus mati untuk bilang begini, silakan jumpai Sang Maha Kudus dimanapun, tanpa ruang pembatas. Saya semangat untuk bilang begini Bapak Ibu, kematian Kristus. Coba lihat, baju hitam kecuali saya putih. Itu orang Ambon. Ada orang Ambon gak di sini? Saya punya papa Ambon ya, jangan bilang saya bicara-bicara suku. Bapak Ibu sekarang kalau bisa kapan-kapan pergi ibadah perjamuan kudus nih,
di Ambon sana. Itu kebaya hitam Bapak Ibu. Itu sedangkan ayam, kucing dan segala macam gak bisa berbunyi. Betul, saya punya papa yang cerita. Itu pas mau perjamuan tuh sunyi senyap. Lalu saya tanya, kenapa dong pakai baju hitam? Tanda berduka. Di Manado sama. Bapak Ibu masuk meja perjamuan sebentar baru anggur itu tumpah di tangan Bapak Ibu. Itu langsung bilang pasti dia bikin dosa itu. Oh jadi begitu. Pasti ada masalah dia di rumah tangga itu. Dia masuk meja tumpah, oh cilaka dia. Jadi gitu. Karena sangat sakral. Tapi Jumat Agung itu bukan peristiwa duka, dengarkan. Jumat Agung yang saudara rayakan hari ini bukan peristiwa duka. Nggak perlu berduka Bapak Ibu. Jumat Agung adalah peristiwa kemenanganmu dari dosa. Amin. Itu. Cuma saya nggak suruh ganti baju, terserahlah itu ekspresi ya. Bukan kewajiban untuk warna hitam. Hitam juga bukan berarti duka, toh hitam berarti menyerap panas. Ini PKP pakai itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman? Nggak panjang Bapak Ibu. Saya cuma mau bilang begini. Pulanglah sebentar. Keluar dari gedung gereja ini. Saudara harus bersorak dalam hati dan sukacita. Aku ditebus. Suamiku ditebus. Istriku ditebus. Anak-anakku ditebus. Dia mati untukku. Mengapa Bapak Ibu? Karena dosa paling pertama adalah peristiwa tangan. Hawa mengambil buah terlarang. Itu dosa dimulai dengan tangan, tapi diakhiri dengan tangan. Tangan mengambil buah, dosa perdana. Berlipat ketika dengan tangan umat membangun menara Babel sebagai bentuk pemberontakan kepada Allah. Dan dengan tangan Pilatus cuci DP tangan, saya tidak mau menanggungnya. Puncaknya, dengan tangan Tuhan turun tangan untuk biarkan putranya tangannya terpaku. Tangan. Maka sebentar pulang, angkat glory bagi Tuhan. Aku menang. Justru ketika Yesus terlihat kalah pada penyaliban. Tadi terakhir ya, ini terakhir sekali. Bapak Ibu tegang banget sih, jadi saya tolong lihat ayat 42, bagus banget. Andai kata saya punya mesin waktu, siapa yang ciptakan lagu mesin waktu itu lagi top sekarang? Mesin waktu. Itu kalau mesin waktu, saya balik ke peristiwa itu. Saya adalah orang yang paling was-was di ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Coba lihat parameter ukurannya. Kalau dia turun dari salib, baru saya percaya bahwa dia adalah Tuhan. Setuju nggak? Setuju harusnya. Logika, coba main logika. Coba main logika. Kalau dia turun dari salib, orang percaya nggak dia adalah Tuhan? Percaya dong. Almighty God dengan mujizat turun. Bapak Ibu tahu akibatnya? Kalau Yesus turun dari salib, engkau dan aku tidak pernah diselamatkan. Ya ampun. Kalau untuk kemegahannya dan untuk kemuliaannya, dia bisa turun untuk pamer dan show up tentang kemuliaan. Tapi dia tidak memilihnya. Sebab kalau egosentris keilahian terjadi, demi supaya engkau tahu dan sembah aku, kau sembah aku. Cilaka Bapak Ibu, tidak ada gereja sampai hari ini. Sebab tidak ada yang ditebus. Kan saya bilang, jangan pernah uji Tuhan. Kalau engkau berpikir dengan logika, mestinya saya begini Tuhan, rumah tanggaku begini Tuhan, alur jalannya begini anak-anakku Tuhan, bla 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 bla, engkau ngatur. Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang tahu gerakan apa yang harus dia buat untukmu dan keluarga. Kalau pakai logika betul juga turun. Tapi enggak, jangan main logika dengan Tuhan. Peristiwa Golgota membuktikan semua logika terbalik. Pulang, jangan pasang logika. Karena kalau berjumpa dengan Allah, logikamu akan terbalik. Karena Tuhan di luar nalar.
Dia bisa melakukan apapun di luar nalarmu dengan target indah pada waktunya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat memaknai peristiwa salib ini. Haleluya. Amin.